Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pemirsa yang budiman. Di video kali ini, kita saksikan kuis tentang Sempiup. Kita saksikan saja guys. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan ditutup bukunya. Jadi ketika kuis harus sudah ada di luar kepala. Harus sudah pengetahuannya sudah melekat di otak-otaknya. Ya, sudah melekat di otak-otaknya. Sudah melekat di otak-otaknya. Buku tidak boleh ada yang terbuka. Buku sudah tidak boleh ada yang terbuka. Oke ya. Udah siap nih? Udah siap ya? Oke. Ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya acungkan jarinya. Kemudian kalau betul berarti 10 poin. Dan ingat-ingat ya, diingat-ingat oleh kelompoknya. Oh, saya udah dapat berapa poin. Ya. Oke. Ya. Yang bisa acungkan jarinya dan kemudian kalau misalnya salah berarti tidak dapat poin. Dan tidak boleh bermain dulu pada season itu. Bisa bermain lagi di pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa definisi dari sel? Apa definisi dari sel? Sel adalah ya unit terkecil. Unit terkecil titik. Ya. Unit terkecil. Oke, kelompok lain ada yang mau menambahkan? Sel adalah unit Jangan dilihat bukunya. Unit terkecil. struktural. Unit terkecil struktural Fungsional. dan fungsional. Oke, kita tinggal dulu ya. Unit terkecil, Penyusun tubuh makhluk hidup. Ya. 10 poin. Ingat-ingat ya. Udah dapat 10 poin ya. Ingat-ingat. Oke, harus lengkap ya. Kalau tidak lengkap berarti poinnya gagal. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, tadi dikatakan bahwa sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, sekarang siapakah ahli yang pertama kali menemukan sel? Dokter Topik. Dokter, ada yang bisa? Ya, kelompok lain? Ya. Dokter John. Satu sampai 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke, penemunya adalah Robert Hooke. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, jadi yang pertama kali menemukannya adalah Robert Hooke ya. Oke. Dan kemudian disempurnakan oleh seorang saintis lagi ya, disempurnakan oleh saintis lagi. Saintis ini juga menemukan mikroskop ya, menemukan mikroskop. Siapakah namanya?
Andrean van Leeuwenhoek. Nama depannya salah, tapi itunya betul. Van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. Ya, Anthony van Leeuwenhoek ya. Oke, 10 poin ya, 10 poin. Aduh, sayang ya itu van Leeuwenhoeknya udah betul. Oke ya, Anthony van Leeuwenhoek. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang mikroskop nih sekarang. Mikroskop. Oke, mikroskop yang waktu kan kita pernah ke laboratorium ya. Mikroskop itu ada 2 macam. Mikroskop apa dan mikroskop apa? Monokuler dan binokuler. Binokuler dan monokuler. Oke, ada yang bisa menyempurnakan? Mikroskop monokuler dan akuler. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Ada yang mau menyempurnakan? Satu, 2. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dan mikroskop cahaya dan mikroskop cahaya dan Binokuler. ya, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Oke. 10 poin. Oke, 10 poin. Oke. Oke, mikroskop cahaya dan elektron. Nah, sekarang mikroskop cahaya juga ada 2 macam, yaitu Mikroskop binokuler dan akuler. kurang tepat. Monokuler dan binokuler. Ya, mikroskop monokuler dan oke, monokuler dan binokuler. Oke. Oke. Mana kelompok yang belum dapat poin? Yang sudah dapat poin banyak mana? Oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, itu mikroskop ya. Oke, mikroskop yang waktu kita di atas itu ya, mikroskop cahaya ya. Itu ada 2 lensa ya, ada 2 lensa, ada lensa yang tempat kita noong ya, dan ada lensa yang dekat dengan objeknya. Nah, lensa yang tempat kita noong atau melihat itu lensa apa namanya? Lensa apa namanya? Yang pas kita melihat dengan mata itu lensa apa namanya? Okuler. Okuler ya, 10 poin. Kemudian selain ada lensa okuler, ada lensa yang dekat dengan bendanya. Lensa apa namanya? Lensa objektif ya, 10 poin. Ya, selanjutnya. Seandainya lensa okuler yang kita lihat itu adalah 10 kali pembesarannya, dan di lensa objektifnya pembesarannya adalah 40 kali, berarti berapakah pembesaran dari 400 kali. Berapa? 400 kali. 400 kali. Ya, 10 poin. Oke, seandainya lensa okulernya adalah 15 kali, kemudian lensa objektifnya adalah 10 kali, berarti 150 kali. Ya, 10 poin. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang tentang sel ya. Sekarang tentang sel.
Di sel itu ada yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan ya. Ada hal yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sel tumbuhan ada sebuah organel di mana fungsinya adalah untuk berfotosintesis. Organel apakah yang dimiliki oleh sel tumbuhan tersebut sehingga dia dapat melakukan fotosintesis? Organel apa namanya? Organel apa namanya? Sitoplasma. Kurang tepat. Jadi organel-organel ya yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu ada kan? Ya. Bukan. Untuk fotosintesis, organel ini berperanan di dalam fotosintesis. Organel apakah namanya? Acungkan jarinya, jangan itu. Kalau tidak mengacungkan jarinya, kamu bicara tidak dapat poin ya. Kamu harus. Organel? Endoplasma, kurang tepat. Membran sel, bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah kloroplas. Oke ya, lanjut. Nah, berikutnya selain organel kloroplas, yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu adalah titik-titik. Sel tumbuhan memiliki titik-titik, sedangkan di sel hewan tidak ditemukan. Selain tidak adanya kloroplas, ya, selain tidaknya kloroplas, ya, yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, di sel hewan pun tidak ditemukan apa, sedangkan di sel tumbuhan ada. Tadi sudah disebutkan ya oleh beberapa kelompok yang mengatakan itu, ya, tadi jawabannya ada yang seperti itu, tapi salah ya, tadi berhubungan dengan kloroplas. Ya, silakan. Apa yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan selain kloroplas? Apakah sitoplasma? Ya, sel tumbuhan dan sel hewan ada sitoplasma, ada. Bukan. Di sel tumbuhan dan di sel hewan ada sitoplasma, berarti salah. Apa? Endoplasma. Emang ada endoplasma? Nggak ada. Dinding sel, ya, 10 poin. Ya. Jadi di sel tumbuhan ada ya, di sel tumbuhan ada dinding sel dan kloroplas. Sedangkan di sel hewan tidak ditemukan kloroplas dan dinding sel, ya. Gitu. Oke, berikutnya. Di sel ya, itu ada organel juga. Organelnya berfungsi di dalam mengatur aktivitas sel. Apakah nama dari bagian sel tersebut yang berfungsi di dalam mengatur kegiatan atau aktivitas sel? Ya. Apa? Membran sel, bukan. Ya, letaknya di tengah. Letaknya di tengah sel.
letaknya di tengah sel. Ya. Ya, jangan ragu-ragu. Membran plasma itu bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inti sel atau nukleus ya, inti sel atau nukleus. Ya, inti sel atau nukleus. Oke, berikutnya. Ya. Sekarang kita ke struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan. Tadi dikatakan sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup ya. Nah, sekarang sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama akan membentuk ya jaringan ya 10 poin jaringan. Oke, selanjutnya sekumpulan dari jaringan yang berbeda akan membentuk suatu alat tubuh yang disebut dengan organ tubuh ya 10 poin. Berikutnya, sekumpulan dari beberapa organ akan membentuk satuan kerja yang disebut dengan inti sel. Bukan. Kenapa jadi inti sel? Beberapa organ yang berbeda ya akan membentuk satuan kerja yang disebut dengan sistem organ ya 10 poin. Sistem organ ya. Organ ini terdiri atas, atau sistem organ ini terdiri atas paru-paru, rongga hidung, tenggorokan, kemudian laring-faring, ya. Nah, organ-organ ini akan membentuk sistem organ apa namanya? Ya, sistem pernapasan, ya 10 poin. Oke, selanjutnya organ-organ ini terdiri atas kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Dia akan membentuk sistem apa? Organ tubuh manusia, bukan. Sistem ya, sistem organ. Ya, jawabannya adalah sistem ekskresi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 1 dapat berapa poin? 0 poin. Kelompok 2 20 poin. Kelompok 3 30 poin. Kelompok berapa? 20 poin. Kelompok 5 40 poin. Kelompok 5 20 poin. Berarti pemenangnya adalah kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya dengan kuis yang lebih mendalam lagi. Oke, sampai nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.